sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Lebih bagus membebaskan 1.000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dan informasi tadi siang saya nggak tahu kalau ini ya selesai acara belum update. Per tadi siang ya itu di grup kami penasihat hukum Peggy Setiawan belum mendapatkan pemberitahuan perpanjangan penahanan. Dugaan adanya kejanggalan dalam penanganan kasus tewasnya Vina tahun 2016 silam kini semakin terang. Baru-baru ini beredar luas surat BAP Ibtu Rudiana di media sosial saat melaporkan para pelaku yang diduga menghabisi nyawa Vina dan Eki kala itu. Ibtu Rudiana sendiri sudah beberapa hari ini namanya tengah menjadi sorotan. Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon itu disinyalir menjalani pemeriksaan yang dilakukan Propam Mabes Polri belum lama ini. Dugaan Ibtu Rudiana kian terpojok lantaran disebut-sebut terlibat dalam proses penangkapan 8 pelaku yang menewaskan Vina makin kuat. Usai pengacara kondang Hotman Paris mengaku jika dirinya didatangi ajudan Ibtu Rudiana yang akan menunjuknya menjadi kuasa hukum. Namun dengan tegas Hotman menolak permintaan Ibtu Rudiana. Kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nainora menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Jadi itu tidak mungkin. Sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya, sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup, Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya. Di tengah upaya perlawanan yang dilakukan tersangka Peggy Setiawan melalui pra-peradilan, Polda Jawa Barat sampai dengan hari ini masih terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Terbaru, Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan psikologis dan tes kebohongan atau lie detector. Seperti diketahui, ditetapkannya Peggy Setiawan menjadi tersangka dalam kasus tewasnya Vina menarik perhatian publik. Sejumlah kalangan bahkan mencium adanya kejanggalan dalam penangkapan terhadap Peggy Setiawan yang dilakukan aparat kepolisian. Lantas, apa kata kuasa hukum Peggy Setiawan terkait perkembangan terbaru mengenai kliennya itu?
Dan informasi tadi siang saya nggak tahu kalau ini ya selesai acara belum update. Tadi siang ya itu di grup kami penasihat hukum Peggy Setiawan belum mendapatkan pemberitahuan perpanjangan penahanan. Mau sampai kapanpun dia bukan pelaku, tidak pernah melakukan pembunuhan, dia taruhannya nyawa sekalipun ya, karena dia tidak melakukan pembunuhan. Seperti Peggy alias Peron yang lagi kami perjuangkan ini kan, DPO-nya Peggy alias Peron dengan ciri-ciri ya yang semua sudah tahu kan, yang ditangkap Peggy Setiawan yang ciri-cirinya berbeda dengan DPO. Jadi bagi kami ya, mau dari putusan pengadilan ada DPO Peggy silakan tangkap. Mau dari keterangan Teguh dan kawan-kawannya bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat, ya kalau Peggy Setiawan itu tidak terlibat, benar-benar bagus kan. Cuma di DPO ini kan Peggy alias Peron kan. Jadi bukan berarti saya senang nih kan ya kemudian Peggy tidak terlibat. Kalau di dalam putusan ya mau terlibat pun silakan, itu Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan klien kami gitu loh. Makanya yang lagi kami perjuangkan, lagi kami ajukan pra peradilan ya yang didaftarkan tadi siang untuk sidang tanggal 24 Juni itu ingin penyidik menunjukkan alat buktinya apa, membuktikan alat buktinya apa sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, padahal DPO-nya itu Peggy alias Peron. Sekarang ya dari saksi-saksi yang sudah diperiksa ya berani tidak memunculkan nama dua Peggy itu kan, sehingga ada alasan, ada dasar penyidik kemudian memanggil dan memeriksanya. Pertama, kedua, kembali lagi kalau polisi proaktif ingin menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, ketika informasi dari media sosial berseliweran, kemudian sambil menunjukkan semacam riwayat-riwayatnya, ya, maka polisi harus proaktif tuh memeriksa dua orang tersebut. Nggak ada masalah kok diperiksa. Nanti juga kalau memang tidak ada kaitannya, betul nggak? Ya kan dilepas lagi kan? Karena hanya untuk dimintai keterangan saja. Itu penyidik pernah menyampaikan kepada kami, langkah selanjutnya akan dilakukan tes poligraf atau tes biji kebohongan terhadap Peggy Setiawan. Tapi kami lagi-lagi tetap menunggu pemberitahuan atau undangan resmi. Sampai hari ini ya belum ada undangan atau panggilan resmi dari penyidik gitu. Tadi siang tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan keluarga sudah memberikan surat penolakan kepada Polres Kota Cirebon ya, kepada Polda Jabar melalui Polres Kota Cirebon. Jadi menolak untuk dilakukan pemeriksaan psikologis. Apa alasannya? Alasannya adalah pertama, tidak ada relevansinya. Tidak ada urgensinya bagi kami kan. Kenapa? Karena yang tersangka itu adalah Peggy Setiawan. Kalau Peggy Setiawan diperiksa, ya silakan saja. Barangkali karena Peggy Setiawan ngotot konsisten tidak ngakui, memang nggak melakukan, kemudian coba dites kepribadiannya, kejiwaannya. Siapa tahu ada tanda-tanda bahwa ini karakter psikopat, karakter pemarah, temperamen yang dihubungkan mudah melakukan tindak pidana, silakan saja. Itu. Tetapi kalau ibunya Peggy Setiawan tidak ada korelasinya, untuk apa diperiksa ya mengenai kejiwaannya, untuk apa? Karena bukan tersangka, Bu. Polda Jawa Barat saat ini telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Sementara Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Otto Hasibuan, belum lama ini menggelar pertemuan dengan keluarga para terdakwa dalam kasus tewasnya Vina. Para keluarga dari 5 terdakwa meminta bantuan Otto Hasibuan untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Kelima terdakwa yang rencananya akan mengajukan PK dalam kasus tewasnya Vina, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, dan Eko Ramadan.
Kasus tewasnya Vina belakangan ini menarik perhatian sejumlah kalangan. Tokoh nasional seperti Mahfud MD hingga Presiden Joko Widodo turut menyoroti kasus tersebut. Tidak sedikit yang menyebut penanganan kasus Vina sulit diusut lantaran adanya penyalahgunaan kekuasaan. Lantas, seperti apa persiapan Otto Hasibuan yang akan mengajukan PK untuk 5 terdakwa dalam kasus tewasnya Vina? Jadi kami tadi udah minta kuasa dari keluarganya ini agar kami bersama keluarga bisa bertemu dengan 5 terpidana itu, bertanya apakah sungguh-sungguh mau mengajukan PK atau tidak. Kalau memang mereka bersungguh mau PK, kami tim Beradili bersedia. Bagaimana bukti-buktinya? Terus terang aja saya katakan untuk PK itu kan bisa ada novum, tapi di samping novum juga bisa juga adalah kekeliruan hakim dan keliruan penerapan hakim di dalam perkara itu. Jelas tadi kita melihat kalau ada bukti-bukti baru merupakan saksi baru, itu kan sudah novum semuanya itu ya. Nah di samping itu tentunya banyak sudah kami. Saya nggak perlu ungkapan semuanya, saya sudah baca putusannya. Itu sebenarnya sangat tidak logis, tidak masuk akal seperti contoh tadi saya katakan tadi itu Dani dan Dani ini kan itu fakta kan novum baru itu kan. Itu kan juga novum. Andi dan Dani oleh bila putusan dikatakan ada, ternyata polisi sendiri mengatakan itu tidak ada. Itu kan novum, bukti baru. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak benar dalam kasus ini. Nah, apakah bisa dikalahkan keterangan itu, putusan hakim itu dengan adanya keterangan mereka itu? Itulah sebabnya kan katakan untuk bisa itu, maka perlu harus PK. Karena seperti Kang Deddy bilang tadi, nggak bisa kita hanya ngomong-ngomong, nggak bisa hanya kita bantah-berbantah. Yang benar adalah ajukan PK, lihat hasilnya. Kalau hakim PK mengatakan dia tidak bersalah, selesai. Dengan 4 orang, nanti kita jelaskan 4 orang ini adalah 4 orang saksi yang pernah diperiksa di Polda Jawa Barat dan juga pernah menjadi saksi dalam perkara Vina pada 2016 yang lalu. Selain 4 orang ini, kami juga kedatangan bersama dengan Kang Deddy 5 keluarga korban, keluarga daripada yang terpidana yang dituduh melakukan perbuatan pembunuhan sebagai pelaku pembunuhan Vina. Bersama Kang Deddy mereka datang sini mengadukan bahwa menurut keterangan daripada orang tua yang 5 orang ya berarti ya, 5 orang ini sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Itu cerita yang kami dapatkan dari keluarga orang tua daripada 5 orang tersebut. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu apa yang kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran ajasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini ada salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah situlah tekad kami sekarang nih. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.